dalam kehidupan pasti akan mengalami yang namanya transisi, seperti halnya manusia dimulai sejak dari dalam kandungan hingga terlahir ke dunia pasti mengalami perubahan fisik dan perkembangan hormon, mulai dari bayi kemudian bertahap menjadi balita, kemudian ke tahap batita, lalu ke tahap anak-anak, remaja, dewasa hingga ke tahap akhir manula. Begitu juga dengan dunia dan kehidupannya. Semakin berumur usia dunia, tentu itu proses alam yang tidak bisa kita hindarkan. Hidup di zaman instan dan serba canggih tentu kita harapkan, di mana aktivitas kita bisa terbantu dengan berbagai kemudahan fasilitas yang kita dapat. Namun, apakah kita bahagia dengan banyaknya berbagai pilihan di depan mata kita? Contoh kecil misalnya, ketika kita akan membeli gadget, dari rumah sudah rencana dan sudah fix beli mereka misalnya. Namun ketika kita sampai di toko berbagai pilihan, sangat membingungkan kita berbagai modal, kapasitas memori dan lain sebagainya, yang justru malah bikin kita tidak bahagia ketika kita sudah membeli barang yang sesuai rencana namun kita masih ingin memilih, atau menyalahkan diri sendiri kenapa tidak pilih yang ini dan kenapa tidak pilih yang itu. Coba renungkan, pernah nggak merasakan hal demikian? Lalu bahagia dan merasa puaskah dengan pilihan kita? Pesatnya teknologi sangat berdampak pada kehidupan manusia di zaman modern. Kita bisa membandingkan anak-anak zaman sekarang dengan masa kanak-kanak kita di zaman dulu. Sekarang anak usia 5 tahun sudah pintar bermain internet dan terfasilitasi dengan mudah, hingga menimbulkan matang sebelum waktunya, karena dunia anak-anak yang seharusnya diwarnai dengan bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kini, waktu mereka banyak dihabiskan di depan laptop dan gadget untuk bermain Facebook atau game online. Dunia anak-anak yang seharusnya bisa kita pantau sama siapa mereka berteman. Sekarang para orang tua kesulitan akan hal itu. Teknologi memang perlu untuk kita pelajari, supaya tidak menjadi manusia yang tertinggal, namun itu semua tergantung dari cara bagaimana kita mempergunakannya dengan bijak. Sebagai pengguna sosial media, tentu saya merasakan plus dan minusnya dari era digital ini. Sangat prihatin ketika sosial media sekarang dijadikan bahan nyinyir bagi sebagian orang yang menumpahkan kekesalannya lewat kicauannya di Twitter dan update status mereka di Facebook, dan tidak jarang menuai konflik sampai ke ranah hukum. Bayangkan, ketika zaman dulu sewaktu teknologi belum secanggih dan semudah sekarang, ademnya telinga dan jernihnya mata, karena kita merasakan indahnya damai dalam pertemanan. Berbeda dengan sekarang, salah satu kalimat dari kicauan yang kita keluarkan lewat akun kita bisa menimbulkan kesalahpahaman. Banyaknya orang yang mungkin terlalu merasa pintar hingga etika pun sudah tidak mereka terapkan. Bahasa atau kata menjadi barang yang langka dan mahal harganya. Untuk mengucapkan terima kasih ketika mereka mendapat informasi misalnya, berat untuk mereka ucapkan. Ya, meskipun tidak semua orang begitu, tetapi mayoritas di antara mereka begitu adanya. Mau bertegur sapa, jika ada maunya, mau berteman dilihat dulu, apakah orang ini bisa menguntungkan bagi dirinya apa tidak. Jadi intinya zaman sekarang banyak yang memakai topeng, di mana mereka mau menghargai seseorang karena ada sesuatunya bukan murni dari hati nurani. Hati-hati jika Anda sedang dikerubutin semut, bisa jadi mereka hanya mau mengisap sari manisnya saja dari Anda. Jangan terlena oleh sanjungan, pujian, dan kata-kata manis dadakan yang membuat kita terlena. Makanya kehidupan zaman dulu menurutku lebih bahagia dari zaman sekarang. Tidak banyak pilihan, itu sebabnya orang zaman dulu lebih enjoy menikmati hidup. Ada saatnya kita berhenti sejenak untuk menoleh ke belakang untuk mengambil hikmah dan tetap bersyukur.